Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Shalom. Selamat datang di kelas saya, di perkuliahan kita kali ini, di mata kuliah perilaku konsumen. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang terkait dengan sikap, ya, atau juga kita membahas tentang perubahan atau juga pembentukan sikap yang dimiliki oleh konsumen. Baiklah, sesuai dengan mata kuliah kita kali ini, kita nanti membahas tentang definisi, kemudian juga faktor-faktor apa saja yang membentuk dan mempengaruhi perubahan sikap konsumen sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini. Maka sebelum kita memulai perkuliahan kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu berdoa dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang sangat prima untuk bisa menyerap apa yang saya sampaikan dalam paparan mata kuliah kita kali ini. Baiklah, kita akan membahas beberapa topik yang berkaitan dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini. Adapun topik-topik yang akan kita bahas adalah pengertian dari sikap itu sendiri apa, ya. Kemudian fungsi, konsep, ya. Ini nanti kita akan bahas. Kemudian juga ada peran sikap dalam strategi pemasaran dilihat dari konteks pemasar, kemudian juga hubungan kepercayaan dengan sikap. Nah, ini adalah topik sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini di dalam membahas perubahan dan pembentukan sikap konsumen. Nah, di akhir perkuliahan kita nanti, saya harapkan kalian bisa mengerjakan tugas yang akan saya sampaikan di dalam perkuliahan kita di akhir nanti. Kita masuk dalam sikap. Apa sih sebetulnya definisi dari sikap? Nah, sikap sendiri adalah kecenderungan yang dipelajari untuk berperilaku secara positif ataupun negatif dengan konsisten terhadap suatu objek tertentu. Jadi bisa dikatakan bahwa sikap adalah perilaku seseorang dalam melakukan berbagai hal. Kalau kita lihat dari konteksnya konsumen, berarti kita melihat perilaku konsumen tersebut. Apakah dengan perilaku yang positif terhadap informasi yang disampaikan bisa membuahkan suatu pembelian bagi perusahaan atau tidak. Nah, sikap yang seperti apa nanti yang kita akan hadapi sebagai pemasar? Ya, konsumen yang seperti apa sikapnya yang harus kita arahkan, gitu ya. Nah, informasi-informasi baik melalui informasi yang disampaikan di dalam kemasan maupun dalam iklan ini sangat berpengaruh terhadap respon dari konsumen. Nah, konsumen bisa saja merespon secara positif atau juga negatif. Biasanya jika informasinya kurang atau informasinya tidak sesuai dengan harapan dari konsumen, ini biasanya konsumen berperilaku negatif, ya. Banyak hal yang mungkin bisa dilakukan oleh konsumen dengan mengeluarkan testimoni yang negatif, ya, atau juga membicarakan kelemahan-kelemahan produk yang kita tawarkan terhadap masyarakat di lingkungan si konsumen tadi.
Nah, baiklah, itu tadi tentang sikap. Nah, kemudian kita masuk lebih dalam lagi, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan sikap itu sendiri? Nah, sikap ini cenderung bisa kita pelajari. Kemudian sikap juga mempunyai konsistensi dan juga sikap bisa dipengaruhi terhadap atau bisa dipengaruhi bila terjadi di dalam situasi ataupun kondisi tertentu. Nah, objek sikap ini sendiri bisa kita katakan bahwa ini merupakan perilaku yang bisa disengaja atau juga tidak disengaja, yang diarahkan atau juga tidak diarahkan. Nah, ini adalah sikap. Siapa yang berperan penting di dalam sikap? Yang berperan penting di dalam sikap adalah si penyampai informasi dan juga si penerima informasi. Dalam hal ini, penyampai informasi mungkin adalah perusahaan atau sebagai pemasar, ya, melalui bentuk-bentuk informasi, baik itu informasi dalam kemasan maupun iklan ataupun yang lainnya. Dan sedangkan penerima informasi adalah konsumen, baik itu potensial buyer ataupun konsumen sendiri, gitu ya. Nah, ini tadi tentang sikap. Kemudian model struktur sikap itu ada apa saja? Nah, nanti kita bahas satu-satu nih, ya. Model strukturnya ada pertama yang namanya model 3 komponen. Kemudian ada model multi sifat, ada model usaha mengkonsumsi, dan juga model sikap terhadap iklan. Nah, ini sesuatu yang semuanya ini sangat menarik untuk dibahas, ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang gambaran sederhana model dari 3 komponen, tadi ada empat model, ya. Ini kita bicara tentang model 3 komponen. Ini ada 3 komponen, yaitu pertama, model 3 komponen ini akan dipengaruhi oleh kognisi, atau bisa dikatakan adalah pengetahuan yang berisi tentang persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi pengalaman langsung dengan objek sikap dan informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber. Nah, ini kalau kita bicara tentang kognisi. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan konasi atau konaktif. Nah, ini yang berisi tentang kemungkinan atau kecenderungan bahwa seseorang, dalam hal ini konsumen, ini akan melakukan tindakan khusus atau perilaku dengan cara tertentu terhadap suatu objek sikap. Jadi dia bisa merespon dengan melakukan sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang lain terhadap informasi yang disampaikan, ya. Atau juga bisa melalui afektif, ya. Ini bisa emosi atau juga perasaan konsumen terhadap produk atau merek tertentu. Biasanya merek-merek yang sudah dewasa ini memiliki ikatan emosional terhadap penggunanya. Biasanya kalau sudah menggunakan satu merek itu dan merasa nyaman serta puas dan worth it, gitu ya, biasanya mereka tidak mau lagi, konsumen tidak mau lagi pindah ke merek yang lainnya, gitu ya. Kalau bisa dikatakan konsumen itu sudah dalam tahap dewasa dalam pembelian, gitu ya. Nah, hal ini merupakan gambaran sederhana saja, ya. Saya mencoba untuk menyampaikan sesederhana mungkin tentang model 3 komponen ini supaya kalian lebih menangkap, gitu ya. Tadi kognitif ada melalui pengetahuan dan juga persepsi, kemudian ada konasi juga melalui respon tindakan dari perilaku terhadap informasi, kemudian ada juga afeksi, ya. Ini melalui emosi dan juga perasaan si konsumen tadi. Jadi saya membuat lebih mudah lagi, ya. Ini
Kalau kalian baca di buku atau di jurnal-jurnal, ini akan ada penjelasan yang lebih detail lagi. Baik, kemudian ada lagi model atribut. Nah, model atribut ini adalah model atribut ini, multi atribut ini, meneliti sikap konsumen terhadap atribut produk ataupun keyakinan terhadap produk yang dipilih. Jadi bisa dikatakan si pemasar ini meneliti konsumennya untuk tahu sebetulnya si konsumen ini membeli karena keyakinannya terhadap produk atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan ia membeli produk yang kita pasarkan. Apakah melalui tadi kognisi, konasi, atau juga afektif, atau juga yang lainnya. Kalau dilihat dari multi atribut, berarti ini semua faktor dilihat, gitu ya. Oke, tidak hanya seperti yang tadi di awal dengan model 3 komponen yang sederhana, tetapi ini lebih kompleks lagi. Nah, kemudian model atribut ini bisa kita lihat bahwa model sikap terhadap objek ini merupakan sikap yang merupakan hasil dari keyakinan konsumen terhadap produk kita. Atau juga ada barang-barang yang terkait dengan produk kita. Ya. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan keyakinan konsumen untuk membeli produk kita. Nah, ini kalau dilihat dari sikap terhadap produk kita ya. Kemudian kalau model sikap terhadap perilaku, ini merupakan sikap terhadap perilaku atau tindakan atas sebuah produk, baik itu dipasarkan secara iklan ataupun yang lainnya, bukannya sikap terhadap produk itu sendiri. Jadi dilihat dari tindakan atas sebuah perilaku si objek tadi. Apakah ini produk ini bertentangan dengan keyakinannya, mungkin bertentangan dengan kebiasaannya, atau bertentangan dengan hal-hal yang dianggap si konsumen ini tidak perlu, gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari sikap terhadap perilaku. Kemudian ada model teori tindakan yang beralasan. Nah, model sikap ini lebih komprehensif dan juga lebih integratif. Artinya dilihat dari keseluruhan dan juga lebih terikat sifatnya. Ya. Nah, ini tadi adalah model multi atribut. Kemudian kalau model sikap terhadap perilaku itu yang seperti apa? Nah, jadi bisa dikatakan bahwa suatu model yang menggagas bahwa sikap konsumen terhadap suatu perilaku ini ditentukan dari tingkat kepercayaan bahwa suatu tindakan akan memberikan suatu hasil tertentu yang berorientasi baik maupun tidak baik, baik ataupun buruk. Nah, hal ini banyak kita temui ya di beberapa kasus tentang suatu produk yang memiliki iklan, baik iklan di media massa, di media sosial, jaringan sosial, ataupun media-media yang lainnya. Nah, ada juga teori tindakan yang beralasan atau model tindakan yang beralasan. Nah, teori yang komprehensif ini mengenai adanya keterikatan antara sikap yang dilakukan oleh si konsumen, kemudian niat dan juga akhirnya perilaku konsumen terhadap pembelian suatu barang ya atau produk. Gitu kira-kira. Nah, baiklah. Kira-kira saya akan lebih menyederhanakan lagi teori tindakan yang beralasan, bahwa di dalam teori ini ada
tindakan. Pertama adalah sikap terhadap perilaku, kemudian ada juga norma subjektif. Di mana sikap terhadap perilaku ini dibentuk oleh dua hal, yaitu pertama ya ini keyakinan bahwa perilaku memberikan hasil tertentu, yang kedua adalah penilaian terhadap hasil, sehingga terbentuklah sikap terhadap perilaku. Nah, sedangkan norma subjektif ini dibentuk dengan adanya keyakinan terhadap pendapat orang-orang yang tertentu yang menjadi acuan bagi si konsumen, kemudian motivasi juga untuk mematuhi pendapat orang tersebut, gitu ya. Ini norma subjektif. Kalau sikap terhadap perilaku ini biasanya lebih independen, ya. Kalau norma subjektif ini biasanya terjadi di keluarga, ya, anggota keluarga, misalnya kita ingin membeli suatu barang, sedangkan orang tua kita biasanya memiliki keyakinan bahwa oh jangan beli yang ini saja karena begini. Nah, kita mau tidak mau mematuhi orang yang kita hargai atau kita hormati, ya, orang tua kita. Nah, itu kita masuk ke dalam norma subjektif dalam pembelian barang. Kecuali kita melihat hasil dari produk yang ada, misalnya teman kita misalnya beli skincare merek A gitu ya, wah ini kok mukanya sekarang mulus, ceria, terus bersinar ya, glowing, wah ini bagus nih, kalau gitu saya beli merek ini aja lah, dia aja bisa glowing gitu pakai merek itu. Nah, ini adalah sikap terhadap perilaku. Nah, itu ya bedanya antara norma subjektif dengan sikap terhadap perilaku. Nah, dua sikap ini, dua sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, ini mengarahkan kepada niatan si konsumen sebelum dia membeli. Ketika dia niatnya sudah yakin, ya, maka si konsumen tadi akan berperilaku. Perilakunya apa? Perilakunya adalah dengan melakukan pembelian. Itu perilakunya. Nah, ini ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini merupakan model tindakan yang beralasan yang lebih saya sederhanakan lagi, supaya kalian bisa lebih menangkap apa yang saya maksud gitu ya. Kalau kalian baca di jurnal-jurnal ataupun di buku-buku, ini penjelasannya panjang sekali. Nah, ini saya rangkum sedemikian rupa supaya kalian lebih bisa menangkap gitu ya. Oke, kemudian ada teori usaha mengkonsumsi. Nah, teori ini menjelaskan bahwa berbagai kasus di mana tindakan atau hasil tindakan itu tidak pasti. Namun, hal ini mencerminkan usaha konsumen untuk membeli barang atau mengkonsumsi barang. Jadi kalau tadi contohnya misalnya, wah teman saya si A ini beli La Coco, ya kan, skincare La Coco misalnya. Kok hasilnya belum kelihatan ya? Tapi orang-orang banyak tuh yang bilang La Coco bagus. Atau merek yang lain, ya. In-Nature misalnya. In-Nature juga katanya bagus, tapi teman saya pakai itu kok belum glowing ya mukanya. Terus kok belum ada efek ya. Tapi orang bilang In-Nature bagus gitu. Atau La Coco bagus. Sudah saya beli aja deh gitu. Nah, ini teori usaha mengkonsumsi. Jadi dia ingin membuktikan bahwa sebetulnya kalau dia sudah beli, ini benar nggak ya hal ini terjadi gitu. Nah, kalau dilihat dari hasil tindakan. Hasil tindakan itu maksudnya temannya yang sudah menggunakan produk merek tertentu tapi belum terlihat hasilnya dan seterusnya, dia ingin usaha untuk membeli produk itu supaya untuk memuaskan kebutuhannya atau keinginannya dengan mencoba mengkonsumsi produk tersebut
ke dirinya, apakah ini dengan hasil yang baik atau tidak berhasil, gitu kira-kira. Wah, ini coba-coba juga nih, ya. Tapi mudah-mudahan teori ini banyak sekali terjadi ya, tapi mudah-mudahan kalian bisa selektif lah dalam memilih produk-produk yang kalian beli gitu ya. Jangan hanya karena tren, karena ingin temannya beli, ingin juga beli gitu ya, apa namanya itu, latah ya, latah pembelian. Ini jangan sampai begitu. Tapi jadi jadilah konsumen yang cerdas, kemudian memilih produk-produk yang kira-kira memang kita butuhkan gitu ya. Yang lainnya seperti keinginan dan yang lainnya sepertinya tolong agak sedikit direm gitu. Oke, baik, ini tadi teori usaha mengkonsumsi barang. Kemudian ada model sikap terhadap iklan. Nah, ini yang penting nih ya. Ini banyak sekali contohnya. Apalagi contoh-contoh yang lucu-lucu gitu ya. Kemarin saya juga sempat lihat ada iklannya Tokopedia, iklannya Gojek, itu lucu-lucu juga tuh ya. Nah, sikap terhadap iklan adalah dalam diri konsumen ini terbentuk berbagai perasaan tadi ya, di model 3 komponen tadi. Adanya afektif dan juga kognitif sebagai dampak dari iklan yang dia lihat. Nah, hal ini kemudian akan mempengaruhi sikap konsumen terhadap iklan dan terhadap suatu merek yang dia yakini. Wah, ini menarik ini. Yang seperti apa? Misalnya, kalau dia sudah melihat iklannya Apple. Wah, Apple kok iklannya keren banget ya. Ini akan membangkitkan perasaan dia, kalau saya beli Apple kayaknya keren juga. Nah, kemudian dia mempertimbangkan, waduh budget saya segini, kira-kira kalau saya beli dengan merek yang lain, misalnya, kira-kira worth it nggak ya? Oh, mulai dia menimbang-nimbang. Kemudian setelah dia memiliki emosi terhadap merek tertentu, barang tertentu, ya ada produk tertentu, kemudian mempertimbangkan hal-hal seperti budgeting, ya penganggaran keuangannya, kemudian dia akan bersikap. Nah, bersikap itu bagaimana? Bersikap ini, wah iklannya keren, saya harus punya. Kemudian kalau dia sudah membeli dan merasakan manfaatnya, menutupi kebutuhan dan keinginannya, maka dia akan menjadi loyal terhadap merek itu. Nah, kalau sudah loyal, maka ya sikap dia terhadap merek itu ya akan terus loyal. Apalagi kalau dia benar-benar merasakan kepuasan terhadap pembelian yang sudah dia lakukan terhadap produk itu. Nah, ini adalah model sikap terhadap iklan. Nah, kemudian konsepsi hubungan berbagai unsur dalam model sikap terhadap iklan itu yang seperti apa? Pertama, expose dengan iklan. Atau bisa dikatakan adalah iklan yang kita munculkan untuk produk kita. Nah, expose dengan iklan ini akan mengarahkan terhadap pertimbangan terhadap iklan baik secara kognitif dan juga keyakinan terhadap merek yang mau kita beli. Jadi iklan ini sangat berpengaruh sekali terhadap pertimbangan kognitif dari konsumen. Kemudian juga expose dari iklan atau iklan yang kita lihat. Ini ternyata membangkitkan keyakinan konsumen terhadap merek. Ini sangat berkaitan. Nah, kemudian iklan tersebut juga mempengaruhi perasaan konsumen secara afektif.
Nah, perasaan yang efektif ini terhadap iklan yang dilihat, ini juga ternyata meningkatkan keyakinan konsumen terhadap suatu merek. Jadi tidak hanya kognitif, tetapi afektif juga. Nah, kemudian pertimbangan kognitifnya, kognitif konsumen, dan perasaan atau emosionalnya, afektifnya konsumen, ini ternyata berujung kepada sikap respon konsumen terhadap iklan yang dilihatnya. Oh, kok bisa ya sikap dipengaruhi iklan? Tentu saja. Kenapa? Karena iklan memberikan pandangan-pandangan, memberikan informasi-informasi, dan juga ketertarikan, baik itu keunggulan-keunggulan produk yang disampaikan di dalam iklan tadi itu, bisa mempengaruhi sikap dari konsumen. Wah, ini luar biasa. Nah, apabila si konsumen tadi sudah menentukan sikapnya, kemudian yakin terhadap mereknya, maka sebetulnya si konsumen tadi ini sudah menentukan sikapnya terhadap merek dari produk yang dia beli. Nah, ini adalah konsepsi hubungan antara unsur-unsur yang ada di dalam model sikap terhadap iklan. Nah, ini kalian harus pahami betul ini ya. Jadi di dalam iklan tuh ada berbagai informasi yang bisa mempengaruhi konsumen secara kognitif, afektif ya. Kemudian juga mempengaruhi keyakinan dan juga sikapnya. Sehingga tidak hanya pembelian produknya saja, tetapi si konsumen tadi juga bersikap terhadap mereknya. Bahkan dia bisa loyal terhadap mereknya kalau dia benar-benar merasa puas, dipuaskan kebutuhan dan keinginannya di dalam mengkonsumsi produk itu dengan merek tertentu. Itu kira-kira, inilah konsepsi hubungan berbagai unsur dalam model sikap terhadap iklan. Nah, permasalahan di dalam pembentukan sikap. Nah, ini ada permasalahan sebetulnya. Apa saja permasalahannya? Permasalahannya adalah bagaimana sikap dipelajari. Nah, ini sikap yang dipelajari itu yang bagaimana? Kita harus lihat dulu konsumennya. Dia melihat iklan apa, kemudian di dalam iklan itu ada apa saja, kemudian informasi apa yang nyampe ke konsumen, konsumen bersikap apa, kemudian memutuskan hal apa. Nah, ini adalah bagaimana sikap dipelajari. Nah, kemudian juga sumber-sumber pengaruh pembentukan sikap. Apakah dia hanya melihat iklan saja, atau dia juga menerima informasi dari temannya, koleganya, atau orang tuanya, atau juga informasi lainnya, atau juga dari testimoni-testimoni dari orang yang sudah mengkonsumsi produk tertentu dengan merek tertentu. Nah, ini juga menentukan sikap, menentukan pembentukan sikap. Kemudian ada juga faktor-faktor kepribadian. Nah, faktor-faktor kepribadian ini juga pasti mempengaruhi pembentukan sikap pembelian terhadap suatu produk ataupun barang dan jasa. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan dalam pembentukan sikap. Nah, kemudian yang terakhir adalah saya ingin menyampaikan tugas bagi kalian bahwa tugas ini kita untuk memperdalam kalian dalam melihat seperti apa ya pembentukan sikap itu. Nah, ada tugas bagi kalian adalah membuat ulasan suatu iklan dalam bentuk video. Durasinya 3 menit, ya, minimal 3 menit, maksimal 7 menit. Nah, isinya adalah tayangan iklan, boleh itu cuplikan,
kemudian kalian membahas isi dan iklan yang kalian pilih, dan juga menyampaikan pesan apa yang disampaikan di dalam iklan tersebut. Kemudian kalian bisa menanyakan iklan tadi ke teman kalian atau ke kenalan kalian, teman, keluarga, atau siapapun. Kira-kira dampak apa yang dirasakan dari iklan yang dilihat, ya, yang dirasakan konsumen. Ya, kalau bisa kalian konsumennya ini ya yang sudah menggunakan produk itu, gitu ya. Kemudian memberikan kesimpulan, konklusi, ya, dan juga memberikan rekomendasi dari video dan juga sikap apa yang dilakukan oleh konsumen atau perilaku dan sikap konsumen tersebut. Nah, rekomendasi apa yang kira-kira akan kalian sampaikan, gitu ya, di dalam video itu. Nah, di dalam memberikan ulasan dalam bentuk video, kalian bisa menggunakan bantuan Microsoft PowerPoint, ya, untuk memudahkan kalian membuat pointers yang akan kalian paparkan, atau juga bisa menggunakan media lainnya, ya, bisa pakai Canva, bisa pakai apa dan lain-lainnya, ya, untuk menyajikan ilustrasi. Ya, jadi di dalam video ini kalian juga bisa menyajikan ilustrasi-ilustrasi yang kalian buat. Baiklah, itu saja tugas dari saya, dan dengan demikian hal ini menyudahi paparan saya dalam pembahasan kita kali ini. Itu saja. Terima kasih sudah ada di kelas saya. Saya tunggu tugasnya, dan selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Shalom. Sampai jumpa.